Halo teman-teman, selamat datang di BKT Garage. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel kita. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian langsung saja pencet tombol subscribe ya. Dan bagaimana 4 video rumah yang kemarin kita sajikan? Apa kalian tertarik atau malah merasa kok dia ada rumah atau gimana? Kalian langsung saja tulis komentar di bawah atau kritik di bawah. Karena dengan saran, komentar, dan kritik kalian, channel ini atau channel BKT Garage ini bisa berkembang. Dan hari ini kita akan kembali ke konten otomotif. Kita akan nge-review sebuah mobil yang udah tahun 2015 ke atas. Dan mobilnya itu kecil dan jarang sekali mobil ini dimodif di Semarang lah katakan. Dan mobilnya adalah Datsun Go Panca tahun 2016. Sebelumnya terima kasih buat Mas Pras telah dipinjemin mobilnya untuk kita review. Dan kalau kalian lihat Datsun Go Panca tahun 2016 ini, kalau tidak salah Datsun Go seperti ini tuh, Go Panca tuh ada yang plus, ada yang enggak. Bedanya tuh cuma kalau yang plus itu 3 baris, tapi kalau yang di sebelahku ini tanpa plus, jadi cuma 2 baris. Dan kita akan nge-review mobil ini karena aku lihat kalau lagi jalan-jalan gitu terlihat mencolok banget dan kelihatan kalem juga. Kita akan coba nge-review mobil ini milik Mas Pras dari bagian depan kendaraan. Untuk di bagian depan kendaraan, jadi bumper Datsun ini bentuknya ya seperti biasa gini, kayak Nissan March ya kalau nggak salah, atau Mirage, tapi ini lebih jenong gini. Dan grillnya itu kayak diamond kayak gini, tapi aslinya itu cuma warna chrome. Ini juga chrome, tapi dari Mas Pras sendiri nih dikasih coatingan karbon. Dan menurutku juga malah makin selaras juga ya. Jadi lebih kalem, nggak ada aksen-aksen chrome sama sekali. Terus di Datsun Go Panca ini belum ada fog lamp, jadi ini masih kosongan kiri kanan. Dan di bagian bawah lah, ini tuh kukira ini adalah tambahan dari Mas Pras atau body kit tambahan gitu, tapi ternyata di Datsun sendiri itu ini udah aslinya ya teman-teman. Tapi kalau aslinya itu warna body, dan Mas Pras biar selaras ini jadi di cutting lagi kayak karbon-karbonan, jadi terlihat ini tuh tambahan tapi ternyata itu bawaan pabrik. Dan itu untuk bagian bumpernya. Kita pindah ke lampunya nih. Nah, kalau kalian lihat di sini, lampunya tuh menarik banget karena aslinya tuh nggak kayak gini. Nah, biasanya kan kalau mau divariasi atau diganti kan ininya di kuningin di luar. Tapi ini Mas Pras yang dicat itu di bagian dalam dan itu kelihatan manis banget. Jadi selaras banget. Jadi dalamnya itu ada orange ke kuning-kuningan atau orange ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari jauh sama bumpernya itu kelihatan selaras banget. Mungkin itu aja di bagian depan. Kita pindah ke bagian samping kendaraan. Untuk di bagian samping kendaraan, untuk fendernya tuh belum ada lampu sen di bagian fender, masih polosan kayak gini. Terus untuk kalian tanya ini apa? Ini tuh bukan sekedar variasi teman-teman, karena kalau mobil ceper dan mobilnya itu dibuat darian, benda kayak gini tuh sangat berguna karena bisa nahan bumpernya biar nggak melorot. Terus untuk kaki-kakinya, Mas Pras penggunaan CE28 warna blue. Jadi warna biru ini masih sangat hits sekali di CE28. Terus bannya juga seperti biasa karena ini konsepnya street racing, jadi bannya pasti pakai Asilas 123S dengan ukuran 195/50. Dan karena Mas Pras juga pakai CE, kalau CE itu kan identik dengan renggang-renggang gini, jadi kalipernya itu ditambahi dengan kaliper berimbu-berimbuan, jadi kelihatan penuh dan ada warna-warninya gitu ya teman-teman. Kita pindah di bagian samping kendaraan.
Dan untuk di bagian samping sini, nah yang tadinya itu kukira variasi itu sampai sini teman-teman, dan ini semua tuh bawaan dari Datsunnya. Dan ini juga itemnya ini itu udah ditambahin lagi dengan stiker oleh Mas Pras sendiri. Jadi bagian depan, bagian samping side skid ini ditemin sendiri dengan stiker model karbon kayak gini ya teman-teman. Jadi makin bagus saja. Terus yang baru ku tahu di sini, warna spionnya ini tuh masih polos gini ya, dan ini masih manual, belum ada elektriknya sama sekali, jadi kelihatan lucu gitu. Kita pindah ke bagian pelek belakang. Untuk di bagian pelek belakang juga sama, peleknya juga pakai CE28, ukuran ban juga sama, profil ban juga sama, jadi nggak ada yang beda dari depan dan belakang. Dan karena aku ini juga baru nge-review Datsun pertama kali, jadi rem belakang Datsun tuh juga tromol ya teman-teman. Ya pastilah karena mobil SCGC kayak gini. Kita pindah ke bagian belakang kendaraan. Untuk di bagian belakang kendaraan ini, Datsun sendiri juga udah nambahin dengan roof spoiler kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau kalian beli Datsun ini langsung dapat roof spoiler kayak gini. Lalu untuk di kacanya ini banyak sekali stiker-stiker, jadi kelihatan racing banget ya teman-teman. Dan banyak juga kan pernak-pernik SRT di mobil ini. Kalian tahu kenapa? Karena mobil ini yaitu Mas Pras sendiri adalah anggota bahkan pengurus dari SRT. Jadi kalau kalian mau join SRT area Semarang atau Jawa Tengah pasti ketemunya sama Mas Pras. Kita turun ke bawah. Jadi untuk bagian atasnya dari spoiler, kaca dan sebagainya itu masih standar. Terus di logonya ini kan aslinya juga chrome, tapi karena depan tadi udah dibungkus dengan stiker, ini juga di stikerin karbon gini. Kita pindah bagian bawah. Bumpernya ini juga bagus banget ya teman-teman Datsun. Walaupun kelihatan simple, bersih kayak gini, tapi modelnya tuh juga bagus. Kalau kalian lihat di sini, di bawah sini tuh udah dilengkapi dengan kayak diffuseran gitu ya. Nah, tapi Mas Pras di bagian sini ini masih dikasih warna asli ya, nggak di stikerin warna hitam karbon, ini masih standarnya. Terus ini knalpot juga udah diganti pasti karena mobil ini alirannya tuh street racing gitu ya. Jadi untuk di bagian belakang Datsun sendiri itu udah ada sensor mundurnya. Sensor mundur ini pun juga bawaan dari Datsunnya sendiri, ada roof spoiler bawaan Datsun, cuma nggak ada wiper belakang. Jadi itu saja teman-teman eksterior dari mobilnya Mas Pras. Itu dari bagian depan itu yang diganti cuma desain lampunya, headlampnya itu udah dikasih orange kayak gitu. Terus logonya juga udah dibungkusin dengan stiker karbon, body kitnya juga yang bagian tengah sama depan juga dia dikarbonin atau udah di stiker karbon. Dan mobil ini itu konsepnya kayak street racing, tapi mobil ini sering sekali dibuat bepergian oleh Mas Pras. Kalian bisa lihat ini di bagian belakang itu 3 jari masuk, dan di bagian depan tuh 2 jarian. Jadi itu masih sangat enak dipakai buat hari-harian. Jadi kalau menurut kalian gimana penampilan mobilnya Mas Pras sendiri di bagian eksteriornya? Kalian bisa langsung tulis komentar di bawah aja. Kita coba masuk ke dalam interiornya, apakah sebagus atau selaras eksteriornya? Coba kita masuk. Jadi untuk di bagian eksteriornya itu belum banyak yang diubah. Itu yang diubah di Mas Pras itu ada penambahan tachometer, terus di bagian list garnish head unit itu yang aslinya warnanya chrome atau abu-abu itu diganti dengan stiker karbon. Terus knop sneleng itu udah diganti dengan Varasia, jadi agak lebih panjang. Joknya juga udah di red trim atau dibungkus warna orange gini. Ya kurang lebih begitu penampilan dari interior punyanya Mas Pras. Itu penambahannya simple sekali, kayak tachometer, terus knop handle ini shift itu juga simple tapi fungsional banget teman-teman. Karena kemarin aku juga sempat bawa mobil ini, dan kalau ditambahin panjang kayak gitu tuh masukannya lebih gampang gitu ya, set gitu. Mungkin itu aja di bagian depan. Kita pindah ke bagian baris keduanya.
Nah, untuk baris keduanya juga sama, karena mobil ini juga dipakai buat hari-harian. Jadi jok masih utuh, jadi 2 baris itu masih utuh semua. Terus tetap warnanya tetap ngejreng oranye ya teman-teman. Jadi warna jok oranye ini sama kayak warna tambahan yang ada di headlampnya Mas Pras. Jadi kelihatan bagus gitu ya teman-teman. Untuk bagian belakang juga belum ada penambahan, cuma joknya aja udah dibungkus dengan cover jok warna orange. Kita coba intip bagasinya. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat kalau mobil ini bener-bener mobil yang dipakai buat hari-harian karena banyak barangnya. Jadi kalau kalian punya mobil pengen kelihatan ganteng tapi masih enak banget buat harian, bisa buat hari-harian, ceperin aja mobil kalian 2-3 jari, yang depan 2, yang belakang 3, jadi buat mobilitas kalian kemana-mana tuh masih enak. Untuk di bagian belakang ini udah diganti dengan track bar gini yang kayak petir gitu ya teman-teman. Kalau kalian lihat warna pelangi, dan di bagasi juga belum ada tambahan, cuma ada subwoofer kayak gini yang gede banget buat kalau mau dengerin suara biar lebih enak aja. Jadi kalau kita mau ambil apa aja yang diganti itu dari bagian depan, itu bempernya belum ada yang diganti, cuma ada penambahan stiker karbon. Terus headlampnya, yang paling aku suka tuh headlampnya karena udah ditambahin dengan warna orange kayak gitu, jadi lebih kelihatan keren banget gitu. Dan untuk kaki-kakinya juga udah diganti, peleknya diganti, terus pernya juga pakai per customan. Dan ini saran bagi kalian yang pengen mobilnya kelihatan penuh atau kelihatan bagus tapi masih nyaman dipakai hari-harian, dan juga pakai spek yang kayak punyanya Mas Pras ini dengan bagian depan 2 jari, bagian belakang 3 jari. Untuk di bagian belakang belum banyak yang diganti, cuma ada penambahan stiker, terus stiker karbonnya sama bagian knalpotnya juga udah diganti. Tapi menurut aku mobil Datsun ini udah enak banget dilihat, terus enak juga buat diajak nongkrong. Dan kalau kalian area Semarang sekitarnya, kalian pasti sering lihat mobil ini karena mobil ini sering riwari daerah Semarang. Terus kita pindah bagian interiornya yang diganti atau yang ditambahkan adalah tachometer, terus knob handle persneleng itu, sama straight bar, dan juga cover jok. Untuk di bagian mesinnya, karena kemarin kan aku udah sempat nyobain mobilnya, kukira mobilnya akan lelet dan gimana, tapi setelah aku naik mobil ini, Datsunnya Mas Pras ini, mobilnya enak. Jadi kalau dibuat cepat gesit gitu loh teman-teman, kalau buat nyelip-nyelip juga pas banget. Mungkin karena mobil ini dirawat atau memang Datsun itu semuanya kayak gitu juga aku belum tahu, tapi overall mobil ini udah bagus banget buat nongkrong ya teman-teman. Mungkin itu aja video kita hari ini. Jadi video ini merupakan video pertama setelah kemarin itu video rumah. Jadi kedepannya BKT itu akan ada 2 segmen, yaitu segmen properti atau rumah-rumah gitu. Terus yang kedua tetap segmen otomotif. Jadi kemarin yang DM terus komen tentang Bang, channelnya dijual ya, itu salah banget ya teman-teman, karena BKT tetap otomotif kok. Ini itu aja video dari kita hari ini, dan tetap sehat ya teman-teman karena banyak sekali virus yang ada di sekeliling kita. Sampai jumpa di video berikutnya.